oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman yang seperti ini, zaman di mana dikatakan bahwasanya zaman ini adalah zaman yang menuju kepada akhir zaman, menuju kepada ujung-ujungnya adalah kiamat, di mana fitnah tersebar, di mana semua yang menjadi hal yang merusak terfasilitasi. Dikatakan dalam sebuah teori, ada teori yang mungkin bisa menjadi pegangan buat kita. Jika engkau ingin menghancurkan sebuah peradaban manusia, hancurkan 3 hal. Ini kami sampaikan karena ini menjadi hal yang penting. 3 hal kalau engkau ingin menghancurkan peradaban satu kaum. Yang pertama adalah tahdimul usrah. Dari skop yang paling kecil, hancurkan keluarga. Dari mana kau menghancurkan keluarga? Pertama yang kau hancurkan adalah ibunya. Ibu, buatlah dia putus asa untuk mendidik anaknya. Ibu, kau buat dia putus asa untuk melayani suaminya. Seorang ibu bisa menjadikan surga atau neraka rumah tangga. Ketika seorang ibu tidak merasa puas, ketika seorang ibu putus asa, ketika seorang ibu merasa rendah, merasa tidak mampu apapun, saat itulah keluarga menuju kepada keruntuhan. Ketika seorang ibu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang ibu lebih aktif di sosial media dibandingkan memperhatikan keluarganya, maka itu adalah saat keluarga itu menuju kepada kehancuran. Dan ini coba kita lihat di keluarga kita, keluarga kaum muslimin. Saudara kalau buka TikTok, itu yang tampil ibu-ibu itu gak sedikit. Subhanallah, kalau di depan suaminya gak dandan, kalau di TikTok dandannya lebih cantik daripada dandan ketika di depan suaminya. Dengan lenggak-lenggoknya, dengan berbicaranya. Ini termasuk cara untuk menghancurkan peradaban manusia, peradaban umat Islam. Kita melihat anak-anak perempuan kita melihat istri-istri kita. Seperti apa keadaan mereka saat ini? Apakah mereka termasuk sebagai wasilah untuk penghancur daripada umat Nabi Muhammad SAW? Dimulai dari sini, hancurkan keluarga dari ibunya. Jika ibunya sudah menjadi masalah di keluarga itu, semua akan selesai. Tapi ketika seorang ibu dia benar-benar berpegang teguh dengan syariat, benar-benar berpegang teguh dengan kecemburuan dengan Rasulullah, kecemburuan dengan orang-orang saleh, cemburu dengan orang-orang yang mulia, cemburu dengan para ulama, kepingin keluarganya seperti itu, kepingin anaknya seperti itu, kepingin suaminya seperti itu, kepingin keturunannya seperti itu, maka keluarga tersebut terselamatkan. Tapi ketika dia cuek, ketika dia hancur, ketika dia masuk ke dalam kubangan, maka dia siap-siap hancur. Yang kedua, naik levelnya, tahdimut ta'lim, dihancurkan sistem pendidikan. Jadi mulai apa? Sistem pendidikan di mana tidak ada pendidikan yang mengajarkan tentang karakter, akhlak, perilaku nagawi, sehingga tidak sedikit seorang murid berani menjatuhkan seorang guru. Tidak ada penghormatan lagi seorang murid kepada guru. Tidak ada penghormatan lagi seorang murid kepada pendidikan, kepada ilmu. Sehingga mereka hidup di dalam kebodohan. Bodoh itu bukan artinya gak belajar, tapi bodoh itu dia belajar tapi tidak mengetahui hakikat belajar. Dia belajar tapi tidak memberikan manfaat dari belajarnya. Itulah sumber kebodohan. Dia tidak mengerti bagaimana menggunakan ilmu yang diwariskan dari Nabi Muhammad kepada dirinya, ilmu yang diwariskan orang-orang saleh kepada dirinya, kepada keluarganya, sehingga hancur sistem pendidikan tersebut. Para muallim, para guru, para pengajar, semua habis oleh mereka. Semua tidak ada penghargaan, sehingga dikatakan pendidikan adalah barang yang murah yang tidak memberi dampak apapun bagi kehidupan manusia. Ini satu persatu.
kita melihat channel-channel di media sosial jauh lebih senang channel hiburan daripada semua yang menasihatkan tentang pendidikan. Majelis-majelis yang menceritakan tentang bagaimana tarbiyah kepada seorang anak, tarbiyah kepada keluarga, tarbiyah kepada masyarakat, tarbiyah kepada umum, semua ditinggalkan lebih senang majelis-majelis gosip atau majelis-majelis politik. Ini termasuk skenario untuk mulai menghancurkan peradaban manusia, khususnya umat Islam, dengan dihancurkannya pendidikan. Dan yang terakhir, yang saat ini banyak terjadi, saudara, yaitu al-isqatul qudwah, dijatuhkannya nama-nama tokoh-tokoh yang menjadi panutan. Kalau saudara melihat tokoh-tokoh panutan adalah para ulama, terutama di Indonesia, siapa sekarang yang namanya didengar, yang nasihatnya didengar dari tokoh-tokoh kita? Semua diserang, semua dijatuhkan, semua direndahkan, semua didustakan. Seseorang mengatakan apapun dibilang ini bukan orang, ini adalah semuanya kebohongan, semua dusta. Dibuatlah fitnah-fitnah dengan berbagai macam rekayasa, dan itu terorganisir ya ikhwan, terorganisir untuk menjatuhkan, sehingga siapapun yang berkata tidak akan diturut oleh manusia, siapapun yang berkata tidak akan diturut oleh umat. Coba saudara lihat tokoh-tokoh ulama siapa sekarang di Indonesia yang didengar ucapannya, dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Jangan lagi ulama yang masih hidup, ulama yang sudah meninggal dunia, pembesar-pembesar negara kita, dilempar pendapat-pendapatnya, ditolak pendapat-pendapatnya. Mereka bukan orang alim, mereka bukan orang fikih, mereka tidak mengerti ilmu ini. Ilmu berkembang, ilmu itu sesuai dengan zaman, tambah alim. Padahal mereka yang tidak tahu bahwa perkembangan zaman dari tahun ke tahun tambah menuju kepada kerusakan zaman. Man kana minkum mustanan falyastan biman qad mat. Siapa kalian yang ingin mengambil teladan, ambillah dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Kenapa engkau diminta dari orang-orang yang meninggal dunia, dari para ulama? Karena mereka fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah. Karena orang-orang yang masih hidup, yang merasa mereka berilmu, merasa mereka alim, merasa mereka mengerti, tidak aman daripada fitnah. Sedangkan mereka yang telah meninggal dunia, mereka ini adalah orang-orang yang sudah teruji. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimun Zubair,